9 November 2022 saya berangkat. Jadi kali ini aku mau solo hiking ke Watu Jengger. Ya, sendirian. Terus terima kasih buat kalian yang udah aku kan bikin Q&A, terus kalian nanya-nanya di situ, lumayan lah. Nanti aku jawabin di sana pas lagi nggak ngapa-ngapain, pas lagi ya sendirian istirahat gitu aku jawabin. Jadi buat kalian yang merasa aku jawabin Q&A-nya nggak terlalu penting-penting banget, bisa kalian skip dulu juga nggak apa-apa. Jadi kalian bisa skip kalau emang kalian nonton video ini emang mau cari informasi yang penting. Soalnya ya aku bahas Q&A ya pengen ngobrol aja sih. Tapi tetap ada part-part di mana aku ngejelasin dan ngasih informasi ya seperti biasanya. Tapi aku harap mau kontennya, informasinya ataupun aku jawabin Q&A-nya itu ya bisa jadi hiburan dan nggak ngebosenin gitulah ya. Dah gitu aja, sekarang jam 10:30, habis ini berangkat ke perseroan dulu kayaknya. Terus makan dulu, lalu ya wis budak. Mentari siang tidak terlalu terasa di kota Surabaya karena diselimuti awan mendung. Akhirnya, jam 11, saya berangkat ke persewaan alat-alat untuk sewa beberapa alat yang belum saya punya. Setelah semua peralatan lengkap, kita tancap gas lagi menuju Mojokerto. Nah, untuk Watu Jengger sendiri itu berada di area Hutan Nawangan Tawangrejo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto. Ini berada di antara perbatasan Mojokerto dan Jombang, jadi waktu berkendara cukup memakan waktu. Udah nyampe daerah Mojokerto, perbatasan mau ke Jombang. Pokoknya ancar-ancarnya itu habisnya Gapura Selamat Jalan. Nah itu lurus dikit, terus dikit ada belokan kiri yang cukup gede gangnya. Bukan gang sih, jalan emang agak gede. Nah dari situ tuh ada Indomaret, aku berhenti di Indomaretnya sini. Dan dari sini mungkin sekitar 30-35 menit mau ke sana. Ini makanya di sini panas banget. Padahal tadi di Surabaya sempat mendung dan gerimis dikit-dikit. Tapi di sini ya agak seneng karena lumayan cerah. Jadi masih mau ngedinginin motor dulu gitu loh. Karena habis ini, mulai dari sini jalanannya agak udah mulai naik turun gitu loh. Sejauh ternyata 30 menit lagi. Semangat lah. Oke, karena lagi nggak ngapa-ngapain, terus ada beberapa Q&A yang sepertinya aku tidak berani menjawab ketika ada di atas, ketika ada di hutan atau di puncak atau di campground, karena ini hari Rabu, otomatis sepi banget di sana dari kebiasaannya anak-anak mendaki kebanyakan di weekend. Jadi aku mau ngejawabin beberapa Q&A yang rada-rada yaudahlah, nggak apa-apa. Aku bacain di sini. Aku jawab ya. Oke, ini dari Ajil Santri. Tahu dipetui setan opo ae, Mas? Pertanyaanmu seperti ini udah dibilang aku bakal jawabnya di gunung. Oke, tapi aku jawab, nggak apa. Jujur aku selama ini dan selama hidupku aku nggak pernah ngeliat makhluk halus semacam apapun. Denger pernah, tapi mungkin kayaknya halusinasi deh, nggak tahu, aku nggak bisa ngejudge itu bener-bener ada gitu. Tapi kalau diliatin belum pernah dan semoga tidak akan pernah, karena aku nggak pengen yang kayak gitu-gitu. Beberapa temenku kayak pas mendaki bareng gitu ada kayak, tapi aku nggak pernah. Tapi aku beberapa kali ngeliat bekas atau setan yang ada di gunung. Itu ada satu, biasanya setan yang buang sampah sembarangan, itu ada setan. Ada dua lagi setan kedua
yang coret-coret, biasanya di batu, nulis namanya, merasa dirinya adalah keturunan dari pembangun-pembangun candi, jadi dia menuliskan namanya di candi, dan itu goblok. Nah, itu setan kedua. Setan ketiga yang biasanya rame-rame di campground atau di gunung, yang bawa sound dan bikin mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itu ada setan ketiga gitu. Kalau kalian nanya, "Loh Mas, tapi kan acara yang sampean budal ngumpul kok rame gitu, kok ada sound, ada banyak musik gitu." Aku pastikan budal ngumpul yang kemarin dan budal ngumpul selanjutnya itu aku pastikan bahwa kita ngebooking satu campground. Jadi tidak ada pihak lain yang akan terganggu dengan kehadiran kita. Bener-bener aku waktu di Lorokan itu aku bilang, "Mas, aku minta campgroundnya itu di dekatnya warung, bener-bener nggak boleh untuk orang lain." Bukannya apa-apa, ya selain satu, buat aku tahu mana peserta yang budal ngumpul, mana enggak. Yang kedua, yaitu supaya nggak mengganggu orang lain, gitulah. Terus ini ada lagi yang nanya, tutorial ngurus temen yang kesurupan di gunung bang, dari Mbak Aisyah Nur. Oke Mbak Aisyah, aku akan menjawab. Jawabannya adalah baca semua ayat-ayat, entah itu ayat Al-Quran, kalau Anda orang Kristen ayat Injil, semua doa-doa dan bacaan-bacaan, asalkan jangan doa mandi junub, niat mandi junub, jangan. Baca semuanya sampai dia sembuh. Kalau dia tidak sembuh, tinggal. Kalau Anda bukan ahlinya, ngapain ngurusin itu? Aku nggak tahu ya. Apalagi ini nanya tutorial, bukan sekedar cara. Tutorial kan harus ada step by stepnya gitu kan. Jadi ya itulah, semoga menjawab. Intinya bismillah. Allah, pertanyaan aneh-aneh. Ya wes lah, yuk kita budal lagi. Dari sini, jalanan beton terhampar lurus sekitar sejauh 15 km. Tapi pemandangan kanan kiri cukup mengobati mata jenuh setelah melewati kemacetan kota. Habis jalanan beton, kita berbelok kiri. Mulai dari sini, jalanan kampung menurun dan naik dengan kontur jalanan cukup rusak. Tapi setelah keluar dari perkampungan, pemandangan makin menarik. Dan makin mendekati pos perizinan, jalanan rusak berbatuan menjadi tantangan. Sekitar 1,5 km, tapi kerasa jauh banget. Ini saya sendirian, kalau boncengan pasti lebih susah. Jalanannya seperti ini. Ini terus kayak gini, sekitar sampai, kalau nggak salah 1 kilo sampai 1,5 kilo. Nanti ada yang ya lumayan seperti ini. Terus nanti di depan itu kayak gitu lagi. Terus ini sampai ketemu perkampungan. Bentar. Dan yang aku tunjukin di video adalah jalanan yang cukup lumayan. Sedangkan ada beberapa bagian jalanan yang menanjak dan susah nggak aku videoin karena harus fokus nyetir. Tapi kabar baiknya, pas aku pulang, ada beberapa pekerja yang membenahi jalanan rusak. Info dari warga juga mengatakan kalau jalanan ini dibenerin, walaupun nggak sepenuhnya. Kayak mereka tuh tiap tahun dicicil gitu, sekitar 100-300 meter di beton gitu. Intinya bertahap gitulah. Dan setelah berkendara kurang lebih 2,5 jam dari Surabaya, akhirnya sampai juga di parkiran. Udah nyampe di parkiran dan pos perizinannya tuh masih di atas. Kalian bisa ngecamp. Kalian bisa parkir di sini yang agak atas, sama di bawah tuh ada lagi tuh. Cuman yang di sini kecil, yang di atas. Kayaknya kalau weekend full, mending
kalau kalian cari aman yang agak ke bawah, sebelumnya pertigaan, sebelumnya masjid, itu ada tuh di situ. Agak gede, lebih gede. Di situ. Ini jalan mungkin sekitar 15 menit ke pos perizinan. Oke, setelah memarkir motor dan istirahat sebentar, pendakian pun dimulai. Sekedar info aja nih, di daerah parkiran dan awal perjalanan kita melewati perkampungan yang di sini itu banyak banget temen yang datang pas butuh doang, pas dibutuhin ngilang. Ya, bener, anjing. Ada juga pejabat yang datang pas kampanye doang, tapi kerjanya nggak kelihatan. Ada juga nih mantan yang suka ngajak balikan, padahal dia yang mutusin. Banyak lah pokoknya. Jalan sekitar 10 atau 15 menit ya. Tadi aku santai, sempat berhenti dulu soalnya di parkiran dan habis motoran gitu kan, nggak sempat berhenti. Jadi tadi di jalan itu berhenti. Ini sekarang udah nyampe di pos perizinan. Jalan awalnya kayak bukan batako ya, kayak beton gitu, terus masuk ke perkebunan warga. Setelah itu jalan-jalan makadam, batuan, lurus terus nyampe di pos perizinan yang ada gapuranya. Itu ada tulisan Watu Jengger. Akhirnya sampai di pos perizinan yang tutup ketika weekdays. Kata warga sekitar yang ada di warung, nggak apa-apa, langsung naik aja. Karena memang Watu Jengger ini tergolong sepi, jadi pos perizinan dan warung yang ada di depan hanya dijaga pas weekend aja. Selain warung, di pos ini juga ada musola, lengkap dengan mata airnya. Setelah ngobrol sebentar dengan bapak kebun yang istirahat di warung, aku lanjutkan perjalanan. Kayaknya pos perizinannya itu cuman ada di hari Sabtu dan Minggu kayaknya. Ini kan hari Rabu ya. Tuh tadi nggak ada orang sama sekali. Maksudnya tuh perizinannya tutup, cuman ada kayak pekerja-pekerja yang ada di kebun. Tadi aku sempat ngobrol juga sama bapak-bapak di sana. Katanya hari ini nggak ada pendaki sama sekali. Nggak tahu. Sendirian lagi. Tidak ada teman. Bener-bener solo. Ini jalannya setelah pos perizinan masih aman lah ya, landai gitu. Ini terus masuk ke hutan tertutup. Habis ini tuh. Ada jalan bercabang, kanan, kiri. Nah, cara paling gampang adalah cari di mana ada tanda. Nih, ada tanda ini, berarti kita ke kanan. Yuk, gas. Di area hutan yang udah cukup padat, jalannya udah mulai nanjak tapi belum seberapa. Nah setelah itu baru ada tanjakan. Tapi di sini tuh kayaknya ya emang banyak banget jalan percabangan. Kayaknya ada beberapa hutan yang emang lagi digarap atau lagi apa gitu. Jadi kalian bener-bener, apalagi kalau malam ya, harus bener-bener baca tanda-tandanya. Lengkap kok tanda-tandanya, setiap ada percabangan selalu ada tanda. Jadi cukup jaga fokus aja. Ini setelah ini habis ya, tadi naik dikit-dikit, setelah ini baru nih tanjakannya udah mulai nih dari sini. Tuh
ke atas itu, terus nanti kita ke kiri sana kayak. Naik. Mulai dari sini bener-bener nggak ada ampun. Makin ke atas ini treknya makin sempit dan ya kayak nggak kelihatan gitu, tapi masih tergolong aman. Trek menanjak menuju pos 1 ini bener-bener nguras tenaga. Menanjak sih nggak terlalu, tapi konsisten tanpa ampun. Apalagi di hari menjelang malam dan mendung gerimis tipis. Jadi ada was-was di hati kalau ada turun hujan. Ya beberapa kali berhenti untuk minum jadi pilihan, walaupun nggak bisa terlalu lama, karena takut menjelang petang. Dan akhirnya setelah jalan sekitar 45 menit sampai juga di pos 1. Pos 1 tuh yang ketutupan sama ini. Maaf ya, Malcon The Life Outdoor ini harus dicopot karena nutupin bro. Maksudnya nggak apa-apa, mau naruh stiker ya terserah sih, tapi jangan nutupin ini. Jadi tulisannya tadi nyari-nyari kok ada tanah landai, tapi kok nggak ada tulisannya. Ini ternyata pos 1 ditutupin oleh stiker. Oke. Ya lumayan, cukup lah kalau buat 3 atau 4 tenda nih. Karena aku barusan istirahat, sekarang lanjut aja dulu. Apa enggak ya? Sebat aja lah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini bukan pertanyaan dari Abdul Novi. Videomu keren bang, aku pengen belajar. Ya makasih. Ayo kalau mau belajar, tanyain aja. Kalian bisa nanyain. Terus pasti aku jawab kok. Meskipun di DM di Instagram, kalau ada yang nanya tentang kamera, tentang apa, pasti aku jawab. Yang nggak aku jawab biasanya yang minta fallback. Nggak Rek, bukan sombong. Tapi aku emang bener-bener kalau ke sosmed itu mau apa yang aku follow kan itu yang aku lihat ya. Yang aku lihat tiap hari, yang aku liatin story-nya, postingannya lewat di aku tiap hari. Jadi bener-bener aku filter, bukan karena sombong atau nggak mau berteman. Aku kalau di DM ya jawab aja gitu. Oke, ini awal mula punya keinginan suka mendaki sejak kapan mas? Sejak dulu, sejak dari SMP, SMA. Tapi aku nggak tahu caranya gimana mau naik gunung. Jadi baru ada zaman YouTube ngeliat Firsa Besari, ngeliat Zawin, itu baru oh jadi kalau mau ke gunung tuh harus ke pos perizinan. Ternyata ada persewaan alat-alat, terus ada beberapa edukasi belajar kalau mendaki harus gimana. Itu baru memutuskan untuk mendaki tahun 2018. Sebelum itu pengen doang, tapi nggak ada temannya dan nggak tahu caranya gimana. Mau gabung komunitas, kayaknya aku emang males berkomunitas gitulah. Terus kapan ke Arjuno Welirang via Tretes? Udah pernah. Itu termasuk gunung awal-awal yang aku daki, tapi gagal. Aku cuman sampai kop-kopan doang. Gagal itu. Ya, eman. Gecok. Belum. Kon guyo. Ayo cepetan wis mulai gak lucu iki, Cuk. Terus ini apa lagi? Kapan acara Budal Ngumpul season 2? Yang dimaksud mungkin Budal Ngumpul musim 2 kali ya. Jujur sebenarnya tahun ini, sebenarnya tuh bulan kemarin, bulan Oktober,
tapi karena banjir dan lain banyak tempat-tempat banjir di curah hujan bulan Oktober. Jadi kayaknya was-was gitu. Dan karena Budal Ngumpul season 1 juga hujan, dan itu kita cukup keteteran gitu loh untuk nyimpen beberapa makanan, peralatan, semuanya tuh ribet gitu karena hujan. Dan kasihan juga kemarin tuh para peserta itu yang datang itu ada yang kehujanan terus ngiup dulu sampai nyampe di acara tuh udah malam, ada yang maghrib, ada yang jam 11 baru nyampe karena ngehindarin hujan. Jadi aku kasihan. Apalagi kalau musim 2 acaranya udah lebih rame, ya insya Allah ya, dan lebih meriah gitu. Terus ada beberapa teman-teman yang nggak bisa datang pas acara malamnya karena si kejebak hujan dan lain-lain, banyak drama lah. Itu kasihan gitu. Jadi kayaknya ya ditunda di tahun depan, ya awal-awal tahun lah, nggak sampai pertengahan tahun. Tungguin aja. Dah, yuk kita gas lagi, gas.